Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kalau kita bicara tentang meditasi, seringkali kita mempunyai keinginan untuk bermeditasi di tempat-tempat yang jauh, ke negara-negara lain, apakah ke Sri Lanka, ke Thailand, ke Myanmar, untuk mencari guru-guru yang ada di sana. Tentu hal demikian bukan hal yang salah. Itu pun juga hal yang baik, karena ada upaya untuk melakukan hal yang baik, yaitu meditasi, walaupun tempatnya jauh. Tetapi sesampainya di tempat tersebut yang dituju, ya siapapun gurunya, siapapun pembimbingnya, walaupun berada di Myanmar, di Thailand, di Sri Lanka, atau di negara-negara lain, pasti akan mengatakan, lihatlah diri Anda. Jadi artinya bahwa dalam meditasi itu, kita dianjurkan untuk tidak melihat keluar, tidak melihat tempat, tempatnya bagus, kemudian itu yang dijadikan sebagai objek meditasi. Tetapi adalah melihat ke dalam diri kita, melihat ke dalam batin dan jasmani kita. Sejauh manapun kita pergi, saat kita dihadapkan pada praktik meditasi pengembangan batin, cita bawana, kita hendaknya melihat ke dalam batin kita. Karena disinilah yang harus kita kembangkan. Dan di sini pula dalam batin kita inilah yang sebenarnya masalah-masalah yang muncul kenapa kita harus bermeditasi, itu yang harus dilenyapkan. Jadi kalau kita mengacu kepada inti ajaran Sang Buddha, yang tidak lain adalah kita mempraktikkan Dhamma demi untuk memahami apa itu duka, untuk melenyapkan sebab duka, sebab penderitaan, untuk mencapai lenyapnya penderitaan, dan juga untuk mengembangkan jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan, semuanya berada di dalam diri masing-masing. Apa itu penderitaan berada di dalam batin kita. Apa itu sebabnya juga dalam batin kita. Apa itu lenyapnya juga ada di dalam diri kita. Dan bahkan jalan untuk melenyapkan penderitaan juga ada di dalam diri kita masing-masing. Bukan di luar diri kita. Maka siapapun gurunya, siapapun pembimbingnya, dimanapun kita bermeditasi, lagi-lagi kita harus apa? Kembali ke dalam diri kita. Tidak lari dari diri kita. Itulah meditasi. Dan itulah kenapa suatu kali Sang Buddha ditanya oleh seorang dewa bernama Rohitasa. Datang pada Sang Buddha, ketika Sang Buddha berada di Wihara Cetawana, yang dibangun oleh Anathapindika. Nah, di pagi hari sebelum menjelang pagi, sebelum terang, nah dewa datang pada Sang Buddha bernama Rohitasa dan bertanya, apakah ada di satu tempat dengan cara kita mengembara, menjelajah alam semesta, ada tempat di mana tidak ada kelahiran, tidak ada ketuaan, tidak ada kematian, tidak ada kelahiran, dan juga kematian. Artinya, ada tidak tempat melalui kita mengembara, mencari tempat tersebut, yang mana di situ ada pembebasan dari segala bentuk penderitaan. Itu pertanyaan dari Dewa Rohitasa kepada Sang Buddha. Sang Buddha menjawab bahwa lenyapnya kelahiran, lenyapnya ketuaan, lenyapnya kematian, lenyapnya kelahiran dan kematian, yang dengan kata lain, lenyapnya penderitaan tidak bisa dicapai dengan cara mengembara. Wah, mendengar begitu, Dewa Rohitasa sangat gembira dan menyampaikan ungkapan kebahagiaannya. Wah, luar biasa, wonderful, excellent, apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, kemudian dia menceritakan pengalamannya. Jadi dikatakan bahwa sebelum dia terlahir sebagai seorang dewa, dia dulu sebagai manusia adalah seorang pertapa sakti. Dan dengan kesaktiannya, nah dia ini punya kemampuan untuk bahkan satu langkah saja itu bisa melangkai satu samudra. Dan kesaktiannya.
Nah, dari kesaktiannya tersebut, maka dia menjelajah alam semesta, mencari apakah ada tempat yang mana betul-betul bebas dari kelahiran, usia tua, dan juga kematian. Ada tempat tidak yang bebas dari pengembaraan di alam tumbuh lahir, yang bebas dari penderitaan. Dan dia melakukan perjalanan selama 100 tahun dengan kesaktiannya. Dan hanya berhenti ketika sedang makan, sedang buang air kecil, buang air besar, sedang istirahat, dia berhenti. Dan selebihnya dia melakukan pengembaraan selama 100 tahun. Tetapi dengan kesaktiannya demikian, mengembara selama 100 tahun tidak ditemukan ada tempat seperti itu sampai dia meninggal. Meninggal, kemudian terakhir sebagai dewa. Dan ketika Sang Buddha muncul, kemudian dia datang kepada Sang Buddha dan bertanya, ada tidak dengan cara mengembara ditemukan tempat yang bebas dari kelahiran, usia tua, dan juga kematian, yang bebas dari tumimba lahir? Sang Buddha menjawab, tidak ada. Jadi, tempat demikian itu tidak ada. Tetapi, Sang Buddha juga melanjutkan, memang terbebasnya seseorang dari kelahiran, usia tua, kematian, dan juga dari pengembaraan di alam tumimba lahir, terbebasnya seseorang dari penderitaan tidak bisa dicapai, diperoleh dengan cara mengembara, dengan cara mencari tempat. Tidak. Tetapi ada cara yang mana kelahiran, usia tua, kematian, dan pengembaraan di alam tumbuh lahir itu bisa diperoleh, bisa ditemukan. Dan itu bisa ditemukan bukan dengan cara pergi, bukan dengan cara mengembara. Tetapi Sang Buddha menegaskan itu bisa ditemukan di sini. Di tubuh yang hanya sejengkal ini yang di dalamnya ada pikiran, disinilah ditemukan lenyapnya penderitaan. Sang Buddha mengatakan, di sini ditemukan apa itu dunia, apa itu sebab dunia, apa itu lenyapnya dunia, apa itu jalan untuk melenyapkan dunia. Nah, dunia atau dalam bahasa Pali adalah loka, itu mengacu kepada dunia pengalaman yang manusia memiliki, yang semua makhluk memiliki, yang di situ tidak lain adalah penderitaan. Maka ketika dikatakan, di sini ditemukan apa itu dunia, munculnya, lenyapnya, dan juga jalan untuk melenyapkan dunia, artinya disinilah ditemukan apa itu penderitaan. Di sini ditemukan apa itu sebab penderitaan. Di sini ditemukan apa itu lenyapnya penderitaan. Dan di sini pula ditemukan jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita bermeditasi, kita pergi ke tempat retreat meditasi, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun, pasti sesampainya di sana pun juga akan diarahkan untuk melihat ke dalam diri. Karena di dalam dirilah seseorang akan memahami yang disebut sebagai penderitaan. Itu bukan di luar, bukan di tempat yang kita lihat, tetapi adalah yang ada di dalam batin kita, yang ada di dalam pikiran kita. Penderitaan itu berkaitan dengan pikiran kita, berkaitan dengan batin kita. Untuk memahami apa itu duka, yang saya sudah menyampaikan bahwa duka, penderitaan itu harus dipahami secara menyeluruh, atau disebut sebagai duka parinya ya. Jadi duka harus dipahami secara menyeluruh, atau duka parinya ya, duka parinya ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Sang Buddha bahwa duka harus dipahami secara menyeluruh, yang disebut sebagai duka sacang parinya, artinya adalah seseorang harus memahaminya dengan melihat batinnya sendiri. Disinilah ditemukan yang disebut sebagai ketidakpuasan, disebut sebagai penderitaan. Itulah duka, duka batin. Nah, kemudian juga ketika Sang Buddha menyampaikan
bahwa sebab penderitaan itu harus dilenyapkan, untuk memahami apa itu sebab duka, itu bukan berada di luar, tapi melihat ke dalam batin. Oh, ternyata sebab duka itu mengapa kita menderita, itu karena nafsu keinginan, karena kemelekatan, karena keserakahan, karena kebencian, karena ketidaktahuan. Itu yang menjadikan mengapa kita menderita. Dan apakah keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, nafsu keinginan, kemelekatan itu berada di luar diri kita? Tidak. Itu berada di dalam diri kita. Berada dalam batin kita. Itu yang harus dilihat dengan jelas dan harus dilenyapkan di dalam batin kita sendiri. Dan juga ketika berbicara tentang lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan, yang tidak lain adalah lenyapnya sebab penderitaan, lenyapnya keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, lenyapnya nafsu keinginan, kemelekatan, itu juga bukan berada di luar. Itu berada di dalam batin kita sendiri. Karena yang harus dilenyapkan tidak lain adalah pikiran-pikiran buruk kita sendiri, bukan yang di luar diri kita. Nah, sehingga melihat ke dalam diri, termasuk ketika seseorang berbicara tentang jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan, jalan yang membawa kepada lenyapnya sebab penderitaan, jalan yang membawa kepada pemahaman apa itu duka penderitaan, itu juga berada di dalam diri kita. Sang Buddha mengatakan ada 8 faktor: pandangan benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan, cara hidup yang benar, daya upaya benar, perhatian yang benar, dan juga konsentrasi yang benar. Itu semua berada bukan di luar diri kita. Itu semua harus dikembangkan di dalam tindakan perilaku diri masing-masing yang berada di dalam. Bicara pandangan benar adalah dalam batin kita. Pikiran benar dalam batin kita. Bahkan ketika ucapan, perbuatan, dan kehidupannya benar, itu adalah perilaku dalam diri kita, bukan orang lain. Dan juga apalagi daya upaya benar, mengupayakan kotoran batin dilenyapkan, mengupayakan hal-hal yang baik itu dimunculkan, itu ada dalam batin kita. Perhatian benar juga dalam batin kita. Ketenangan, konsentrasi benar juga ada dalam batin kita. Maka, ketika bermeditasi, sejauh manapun kita pergi bermeditasi, lagi-lagi kita diarahkan untuk melihat ke dalam diri kita. Maka praktik Dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu bukan masalah yang ada di luar, tapi masalah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Seandainya seseorang melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, membau dengan hidung, mengecap dengan lidah, yang mana bentuk berada di luar, suara berada di luar, sentuhan berada di luar, bebauan berada di luar, tetapi itu semua harus dikembalikan ke dalam batin kita. Sejauh mana reaksi batin kita ketika bersentuhan dengan objek-objek yang ada di luar. Lagi-lagi melihat ke dalam diri kita, ke dalam batin kita. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, meditasi bukan hal yang ada di luar, meditasi adalah hal yang ada di dalam. Maka lihat ke dalam diri. Sejauh manapun kita pergi, kita harus kembali ke dalam diri kita. Semoga kita semua berbahagia, kita maju dalam batin kita. Sabisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.